Arman dan Baron duduk berhadapan dengan Mbah Darmo. Baron menjelaskan kepada Mbah Darmo bahwa Arman ingin merubah hidupnya supaya lebih sejahtera dengan mengikuti jejak Baron dalam melakukan pesugihan. Mbah Darmo mengangguk-angguk, paham dengan penjelasan Baron. Kemudian, ia menatap Arman dan berkata, "Apakah kamu siap untuk melakukan syarat yang tidak mudah?" Arman yang belum mengetahui syaratnya bertanya dengan penasaran, "Memangnya apa syaratnya, Mbah?" "Kamu belum diberitahu oleh temanmu?" tanya Mbah Darmo dengan nada serius. Belum, Mbah," jawab Arman jujur. Mbah Darmo kemudian menjelaskan bahwa Arman harus mengambil kain kafan dari mayat yang meninggal pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Tidak hanya itu, kain kafan tersebut harus diambil menggunakan tangan dan mulutnya tanpa bantuan alat apapun. Kain kafan yang berhasil diambil nanti harus dibawa ke rumah Mbah Darmo untuk dirituali. Setelah memahami syarat-syarat yang dijelaskan, Arman dan Baron pamit untuk pulang. Sehari-hari Arman bekerja sebagai buruh sekop pasir, tetapi pekerjaannya tidak tetap. Dia hanya bekerja ketika ada panggilan. Setiap kali tidak bekerja, Arman selalu mengintai desa demi desa setiap Jumat Kliwon, berharap menemukan orang yang meninggal pada hari tersebut. Arman sangat berharap agar hidupnya berubah. Dia ingin menjadi kaya raya dan tidak lagi tinggal di rumah kontrakan yang kecil. Dia juga ingin membahagiakan istri dan anaknya. Berbulan-bulan, Arman menunggu dan mencari informasi secara diam-diam. Hingga suatu hari, di desanya sendiri, Arman mendengar pengumuman dari tua masjid bahwa tetangganya meninggal karena sakit. Hati Arman berdebar saat menyadari bahwa hari itu adalah Jumat Kliwon. Setelah sarapan dan mandi, Arman segera pergi bertakziah untuk mengetahui lokasi makam tetangganya. Malam harinya, sekitar pukul 12 malam, Arman nekat pergi ke makam meskipun rasa takut menyelimuti hatinya. Pemakaman yang tidak jauh dari rumahnya memberi sedikit keberanian. Dengan senter di tangan, Arman mengarungi kegelapan menuju makam. Beberapa kali kakinya menginjak gundukan tanah kuburan. Rasa takut semakin kuat, terutama ketika angin kencang bertiup, menambahkan kesan mencekam malam itu. Aroma bunga yang masih segar tercium di hidungnya, membuat bulu kuduk Arman berdiri, tetapi dia tetap bertahan. Setelah menggali beberapa saat, tubuh mayat di dalam kubur mulai terlihat. Dengan gemetar dan penuh ketakutan, Arman turun ke liang lahat dengan hanya ditemani cahaya senter. Dia mulai merobek kain kafan menggunakan tangan dan giginya. Meskipun prosesnya sangat sulit, aroma busuk menyeruak, dan tiba-tiba Arman dikejutkan oleh mata sang mayat yang mendadak terbuka lebar. Jantung Arman berdegup kencang, tapi akhirnya dia berhasil mendapatkan potongan kain kafan yang cukup besar. Saat berusaha naik keluar dari liang kubur, Arman kesulitan. Berkali-kali tubuhnya merosot kembali ke dalam liang, menindih mayat tersebut. Setelah berkutat dengan rasa takut dan kelelahan, akhirnya Arman berhasil keluar dan segera menutup kembali makam itu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Beberapa hari kemudian, Arman kembali ke rumah Mbah Darmo untuk melakukan ritual awal. Di dalam ruangan ritual, Mbah Darmo mulai membacakan mantra sambil mengasapi kain kafan dengan kemenyan dan mengolesinya dengan minyak misik yang wangi. Setelah ritual selesai, Mbah Darmo memberikan petunjuk selanjutnya. Arman harus menyiapkan ruangan ritual di rumahnya dan melakukan ritual setiap malam Jumat dengan cara membakar sedikit kain kafan itu. Arman memahami semua instruksi Mbah Darmo dan pulang ke rumah dengan kain kafan yang kini tersimpan di lemari, menunggu malam Jumat untuk ritual berikutnya. Keesokan harinya, setelah ritual pertama, Arman mendapatkan panggilan kerja lagi. Dia bersemangat karena istrinya sudah marah-marah karena tidak ada uang belanja. Mau makan apa? Ketika waktu ritual tiba pada malam Jumat berikutnya, Arman sudah menyiapkan ruangan khusus di rumahnya. Dengan sesajen yang telah disiapkan, Arman mulai membacakan mantra yang diberikan Mbah Darmo. Kain kafan yang telah dilinting seperti sumbu lampu dibakar sedikit demi sedikit. Angin kencang masuk ke ruangan, membuat suasana menjadi semakin menyeramkan. Asap dari kain kafan itu mulai membumbung tinggi
dan Arman merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan yang mengelilingi rumah. Arman merinding, namun mencoba tetap tenang. Tiba-tiba jendela ruangan terbuka dengan keras, dan Arman melihat sosok pocong berdiri di sana. Matanya melotot tajam sambil menangis. "Tolong kembalikan kain kafanku. Aku kedinginan. Kembalikan milikku," ucap pocong itu dengan suara penuh kesedihan. Arman, meskipun ketakutan, tidak berniat mengembalikan kain kafan itu sebelum semua keinginannya tercapai. "Kain kafanmu akan ku kembalikan setelah semua yang aku inginkan tercapai," janji Arman. Sosok pocong itu pun perlahan menghilang, dan Arman segera memadamkan bakaran kain kafannya. Setelah Arman mengambil kain kafan dari makam tetangganya yang meninggal pada hari Jumat Kliwon, desa yang tadinya damai berubah menjadi penuh ketakutan. Dalam hitungan hari, desas-desus tentang munculnya sosok pocong mulai menyebar di antara warga. Tidak hanya sekedar cerita, beberapa warga mengaku telah melihat pocong yang berwajah menyeramkan, seringkali terlihat melayang di dekat rumah-rumah atau di pemakaman. Suasana desa yang biasanya tenang, kini berubah menjadi mencekam. Pada hari pertama kemunculan pocong, seorang warga bernama sebut saja Bu Narti, yang dikenal sebagai penjual jamu keliling, menjadi saksi pertama ketika sedang berjalan pulang dari pasar sekitar jam 10 malam. Dia melihat sosok putih melayang di dekat pohon beringin tua yang ada di perempatan jalan. Awalnya, Bu Narti mengira itu hanya bayangan atau ilusi mata karena kelelahan. Tetapi, ketika sosok itu perlahan berbalik dan menatapnya dengan mata yang melotot, Bu Narti segera menyadari apa yang dilihatnya. Tanpa pikir panjang, Bu Narti berlari secepat mungkin, meninggalkan gerobak jamunya di belakang. Keesokan harinya, gerobak tersebut ditemukan oleh warga lain di dekat pohon beringin itu. Namun anehnya, tidak ada satupun barang yang hilang. Sementara itu, nasib sama dialami juga oleh Pak Banu. Malam itu, angin berdesir lembut, membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru saja dialiri air. Suasana sepi hanya diisi oleh suara jangkrik yang bersaut-sautan di kejauhan. Pak Banu, seorang petani setempat, keluar rumah dengan lampu petromak di tangannya. Malam itu, ia ingin mengisi malamnya, berniat mencari katak di sawah. Seperti biasanya, katak-katak itu akan dijualnya ke pasar pagi-pagi buta, dan hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Saat tiba di pematang sawah, Pak Banu mulai mengamati sekitar, mencari jejak katak yang biasanya bersembunyi di dekat genangan air. Langkahnya terhenti seketika saat matanya menangkap bayangan putih di tengah sawah. Tepat di antara rumpun padi yang tertiup angin, bayangan itu tampak bergerak pelan, seolah melayang di atas tanah. Pak Banu mengerjapkan mata, mencoba meyakinkan dirinya bahwa yang dilihatnya hanyalah bayangan pohon atau pantulan cahaya bulan. Namun, ketika ia memperhatikan lebih seksama, jelas terlihat sosok itu adalah pocong mayat yang terbungkus dari kain kafan. Berdiri tegak dengan kedua mata melotot keluar. Pak Banu merasakan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Jantungnya berdegup kencang, hampir keluar dari dadanya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menghadap ke arah Pak Banu, seolah-olah ia tengah menunggu sesuatu atau mungkin seseorang dan ingin menyampaikan pesan. Ketika Pak Banu mengalihkan pandangannya untuk sesaat, pocong itu mendekat dengan gerakan yang cepat dan tiba-tiba Pak Banu langsung berbalik dan berlari kencang-kencangnya menuju rumahnya, meninggalkan lampu petromak yang terjatuh ke tanah. Dalam hati, Pak Banu berdoa, berharap agar ia bisa sampai ke rumah dengan selamat tanpa pocong itu mengejarnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, ia akhirnya tiba di depan pintu rumahnya. Merangsek masuk dan langsung mengunci pintu dengan gemetar. Nafasnya tersengal-sengal dan tubuhnya bergetar tak karuan. Ia tahu, malam itu ia baru saja melihat sesuatu yang tidak semestinya berada di dunia ini. Pak Banu tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Bayangan pocong terus menghantui pikirannya. Pagi harinya, ia menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga-tetangganya, dan cerita itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Kejadian yang dialami Pak Banu menambah ketakutan warga,
memperkuat keyakinan mereka bahwa desa ini kini dihantui oleh pocong yang marah. Malam-malam di desa menjadi semakin mencekam. Setiap kali malam tiba, angin dingin berhembus lebih kencang, membawa serta kabut tipis yang menyelimuti desa. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi suara anak-anak bermain kini sunyi. Lampu-lampu jalan yang tadinya menerangi desa kadang-kadang berkedip, seolah ada energi negatif, kekuatan tak kasat mata yang bermain-main dengan aliran listrik. Suara-suara aneh seperti desiran angin yang tidak biasa dan gemerisik daun di tengah malam semakin sering terdengar. Warga yang biasanya tak takut keluar malam kini lebih memilih untuk tinggal di rumah setelah matahari terbenam. Rumah-rumah warga juga mulai mengalami gangguan. Beberapa warga melaporkan pintu dan jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri. Ada suara langkah kaki yang terdengar di atap rumah mereka seperti yang meloncat-loncat. Salah satu warga, Pak Herman, bahkan mengaku mendengar suara ketukan pelan di pintu rumahnya pada pukul 2 dini hari. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana, tetapi ia merasa ada sesuatu yang dingin mengalir di sekitar tubuhnya, membuatnya menggigil ketakutan. Kepanikan warga yang semakin menjadi-jadi membuat Pak RT, pemimpin desa, tidak bisa tinggal diam setelah mendengar berbagai laporan dari warga tentang kemunculan pocong dan kejadian-kejadian aneh lainnya. Pak RT memutuskan untuk mengadakan pertemuan. Ia mengundang beberapa tokoh masyarakat, termasuk para petugas Siskamling dan pemuka agama, untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil. Dalam pertemuan tersebut, beberapa warga mengusulkan untuk mengadakan doa bersama di masjid dan melakukan pengajian rutin di rumah-rumah. Mereka berharap dengan cara itu, suasana mencekam di desa bisa mereda. Namun ada juga yang menyarankan agar warga lebih waspada dan meningkatkan penjagaan di malam hari. Pak RT juga memutuskan untuk memberlakukan jam malam, mengingat semakin banyaknya warga yang ketakutan. Tidak ada yang diizinkan keluar rumah setelah jam 9 malam, kecuali para petugas Siskamling dan ronda. Selain itu, Pak RT juga meminta bantuan kepada seorang kiai yang dikenal memiliki kemampuan spiritual untuk datang ke desa dan membantu menangani situasi ini. Pada malam hari, setelah pertemuan darurat itu, sebut saja Pak Sastro, seorang petugas Siskamling yang bertugas malam itu, bersiap untuk memulai rondanya. Ia tahu bahwa tugas kali ini tidak akan mudah, mengingat banyaknya laporan tentang pocong yang gentayangan. Namun sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan desa, Pak Sastro merasa tidak punya pilihan lain. Di ujung jalan, Pak Sastro bertemu dengan Pak Marno, seorang warga yang juga ikut meronda malam itu. "Pak, sudah siap ronda malam ini?" Katanya, banyak yang lihat pocong di sekitar sini ya, kata Pak Sastro. "Iya Pak Sastro, wong saya sendiri sudah dengar dari beberapa warga. Mereka bilang pocong itu sering muncul di dekat pemakaman. Tadi malam, saya sendiri juga sempat melihat bayangan putih melintas di ujung jalan dekat rumah Pak Herman. Apa mungkin itu pocong ya?" "Ah, masa sih Pak? Tapi saya juga dengar suara aneh sih waktu pratori semalam. Suara seperti orang menangis, tapi tidak ada siapa-siapa di situ. Bulu kuduk saya sampai berdiri semua." "Betul Pak, saya juga dengar suara itu. Suaranya seperti dari alam lain, mencekam sekali. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan pelaku apa ya namanya? Pelaku ilmu hitam yang sedang melakukan ritual apa ya? Saya soalnya dengar dari teman-teman ada juga orang yang melakukan ritual itu untuk tujuan tertentu. Dan yang kita tahu kan di desa kita ini, di RT kita ini khususnya, kan kemarin ada yang meninggal di malam Jumat Kliwon. Nah, di hari itu hari yang spesial untuk mereka, para pelaku ritualnya gitu," kata Pak Marno. Iya ya, bisa jadi Pak Marno. Kalau benar begitu, kita harus waspada. Ini bukan cuma cerita kosong. Kalau sampai benar ada pocong gentayangan yang disebabkan oleh pelaku ritual, kita harus segera cari cara untuk mengatasinya. Ini saya akan coba bicarakan lagi dengan Pak RT, supaya kita bisa tahu keputusan apa yang harus kita ambil untuk mengatasi masalah ini dan bisa menenangkan para warga." "Setuju Pak,
Kita tidak bisa biarkan desa ini terus dalam ketakutan. Saya akan tetap ronda malam ini. Tapi jujur saja, saya juga rasa takut Pak Sastro. Semoga kita semua dilindungi ya, kata Pak Marno. Amin Pak, mari kita jaga desa ini sebaik mungkin. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan panggil saya. Siap Pak Sastro, semoga malam ini kita aman. Setelah perbincangan itu, Pak Sastro dan Pak Marno melanjutkan ronda malam. Meskipun hati mereka penuh kecemasan, di setiap sudut desa, bayangan pohon-pohon besar seolah-olah hidup dan mengikuti langkah mereka. Angin malam yang bertiup kencang semakin membuat suasana mencekam. Hari yang ditunggu-tunggu Arman akhirnya tiba. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan jejak-jejak warna oranye di langit senja. Di desa yang kini penuh ketakutan, suasana semakin mencekam seiring datangnya malam. Arman dan Baron yang telah lama mempersiapkan diri berjalan menuju rumah Mbah Darmo. Kedua pria itu berjalan dalam diam. Pikiran mereka penuh dengan bayangan ritual yang akan dilakukan. Mbah Darmo, seorang dukun tua yang dikenal memiliki kekuatan mistis, telah menunggu kedatangan mereka. Rumahnya yang terletak jauh di ujung desa, jauh dari keramaian, tampak gelap dan sepi. Hanya beberapa lentera minyak yang menerangi halaman rumahnya, memberikan cahaya remang yang justru menambah kesan menyeramkan. Arman dan Baron mengetuk pintu kayu itu dengan ragu, dan tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu dibuka, dan wajah keriput Mbah Darmo muncul di balik pintu. "Kalian sudah datang?" ucap Mbah Darmo dengan suara parau. "Masuklah, ritual ini harus segera dimulai." Tanpa banyak bicara, Arman dan Baron mengikuti Mbah Darmo masuk ke dalam rumah. Ruangan utama yang mereka masuki dipenuhi oleh aroma dupa yang menyesakkan dada. Di tengah ruangan, sudah ada beberapa sesajen yang tertata rapi di atas sebuah meja kayu tua. Ada bunga, kemenyan, serta beberapa benda lain yang tidak mereka kenali. Di sudut ruangan, sebuah kain kafan tergeletak di atas altar kecil, menunggu untuk digunakan dalam ritual malam ini. Mbah Darmo mengambil posisi di depan meja, sementara Arman dan Baron duduk bersila di hadapannya. "Ritual ini tidak boleh gagal," kata Mbah Darmo dengan serius. "Kain kafan ini harus digunakan dengan benar, dan roh yang terikat padanya harus dipanggil kembali." Arman merasa jantungnya berdetak kencang. Dia tahu saat ini tidak ada jalan untuk mundur. Semua sudah dilakukan, direncanakan, dan dia telah mengambil langkah pertama ke dalam dunia yang penuh kegelapan. Mbah Darmo mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dipahami oleh Arman dan Baron. Suaranya yang berat dan ritmis membuat suasana semakin mencekam. Setelah beberapa saat, Mbah Darmo memberi isyarat kepada Arman untuk maju. Arman dengan tangan gemetar menyerahkan kain kafan yang telah diambilnya beberapa waktu lalu dari makam. Kain itu sudah diolah oleh Mbah Darmo, dan gara-gara Arman, warga satu desa semuanya menjadi ketakutan, resah karena diteror oleh pocong yang disebabkan oleh Arman. Kain itu sudah diolah oleh Mbah Darmo sebelumnya, diolesi dengan minyak mistik dan diasapkan di atas bara kemenyan. "Pegang kain ini erat-erat," perintah Mbah Darmo. "Kau harus mengikatkan kain ini pada lilin, lalu bakar ujungnya sedikit demi sedikit. Ingat, jangan biarkan api membakar seluruh kain. Kita hanya membutuhkan asapnya sebagai media." Arman melakukan seperti yang diperintahkan. Dengan hati-hati, dia melilitkan kain kafan itu pada sebuah lilin besar, lalu menyalakan ujungnya. Api kecil mulai membakar kain, menghasilkan asap tebal yang segera memenuhi ruangan. Aroma kain terbakar bercampur dengan bau kemenyan, menciptakan atmosfer yang hampir tak tertahankan. Saat asap mulai membumbung, Mbah Darmo melanjutkan mantranya dengan lebih keras. Baron yang berada di samping Arman mencoba menahan nafas. Matanya terus mengawasi apa yang terjadi. Tiba-tiba, suara-suara aneh terdengar dari luar rumah. Angin yang tadi hanya bertiup lembut kini berubah menjadi badai kecil, memukul-mukul jendela rumah Mbah Darmo. Suasana menjadi semakin tegang saat Mbah Darmo mengangkat tangan kanannya, memerintahkan ruh yang terikat pada kain kafan untuk hadir.
Arman merasakan bulu kuduknya berdiri, dan perasaan takut yang sebelumnya bisa ditahannya kini meledak menjadi kepanikan. Namun dia tidak berani mundur. Matanya menatap api yang semakin besar membakar kain kafan di tangannya. Tak lama kemudian, dari balik asap tebal itu terdengar suara tangisan yang sangat familiar. Itu adalah suara tangisan dari sosok pocong yang selama ini menghantui desa. Arman menoleh, dan di sudut ruangan samar-samar ia melihat sosok itu. Sosok pocong yang berdiri dengan tubuh terbungkus kain kafan, seperti mayat yang baru saja keluar dari liang kubur. "Kau, mengapa kau memanggilku lagi?" Suara pocong itu terdengar lebih jelas, dengan nada penuh kepedihan. Arman gemetar, tidak tahu harus berkata apa. Mbah Darmo yang lebih tenang segera memerintahkan pocong itu untuk tunduk pada ritual yang dilakukan. "Kau telah terikat oleh kain ini. Kau tidak bisa apa-apa," ucap Mbah Darmo dengan nada berwibawa. "Dan kau mulai sekarang akan memenuhi apa yang diinginkan oleh orang ini," sambil menunjuk Arman, "sampai waktunya tiba untukmu kembali ke tempat asalmu." Pocong itu hanya terdiam, seolah menyadari bahwa ia tidak punya pilihan. Dengan suara yang berat, ia pun setuju, namun memberi peringatan bahwa akan ada konsekuensi dari semua ini. "Semua yang kau inginkan akan terwujud," ucap pocong itu dengan nada menyeramkan tapi menyedihkan. "Tapi ingat, ketika waktuku tiba, aku akan menagih kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Kembalikan kain kafanku." Arman yang masih ketakutan hanya bisa mengangguk. Ritual malam itu berakhir dengan pocong yang perlahan menghilang kembali ke dunia lain, meninggalkan perasaan tak tenang yang mendalam di hati Arman. Mbah Darmo menatap Arman dan Baron dengan mata tajam, memberi isyarat bahwa ritual telah selesai. "Jangan lupa, apa yang kau lakukan ini bukan tanpa akibat," kata Mbah Darmo sebelum mereka pergi. "Siapkan dirimu untuk menghadapi apa yang akan datang." Arman dan Baron pun meninggalkan rumah Mbah Darmo, membawa pulang perasaan lega bercampur ketakutan. Mereka tahu mulai saat itu hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelahnya, Arman menyelesaikan ritual. Hidupnya mulai berubah drastis. Keesokan harinya Arman pulang ke rumah dengan perasaan lega bercampur euforia. Tidak butuh waktu lama, keberuntungan seakan menghampirinya. Tawaran kerja datang bertubi-tubi, dan usaha kecil-kecilan yang sebelumnya tak pernah berhasil kini justru berkembang pesat. Uang mengalir dengan mudah, dan dalam waktu singkat Arman berhasil mengumpulkan kekayaan yang selama ini hanya ia impikan. Kehidupan Arman dan keluarganya pun berubah total. Ia tidak lagi tinggal di rumah mungil yang sempit dan pengap, rumah kontrakan. Dengan uang yang ia miliki, Arman membeli rumah baru yang jauh lebih besar dan nyaman. Istrinya yang sebelumnya suka ngomel kalau Arman tidak ada job menyekop pasir, memuat pasir ke dalam truk, dan sering mengeluh karena himpitan ekonomi, kini sang istri ikut merasakan kebahagiaan. Arman membelikan istrinya berbagai perhiasan emas seperti cincin, kalung, dan gelang yang berkilauan. Telinganya yang hampir rapat karena tidak terpasang anting pelik kini pun ditindih kembali, dan dia bisa merasakan cantiknya memakai anting-anting emas. Mereka membelinya ke pasar dengan penuh kebanggaan, menunjukkan hasil dari usaha keras mereka. Usaha keras dalam tanda kutip. Sementara itu di desa, para warga mulai memperhatikan perubahan drastis dalam kehidupan Arman. Bisik-bisik dan gunjingan mulai tersebar di antara para penduduk dan para tetangga dekat Arman. "Lah kok bisa ya? Arman tiba-tiba kaya raya. Bukannya dulu cuma buruh sekop pasir, ngangkut pasir ke dalam mobil truk," bisik seorang ibu-ibu kepada temannya. "Iya, saya juga heran. Dengar-dengar dia juga sekarang punya usaha besar loh. Tapi anehnya semua itu terjadi setelah pocong mulai gendayang di desa kita. Masih pada ingat kan?" jawab yang lain dengan nada curiga. Sementara itu Arman dan istrinya tidak peduli dengan omongan orang-orang. Mereka larut dalam kebahagiaan dan menikmati hasil dari apa yang mereka anggap sebagai usaha keras. Namun di balik semua kemewahan itu, Arman tetap merasa ketidaknyamanan.
Meskipun ia mendapatkan apa yang ia inginkan, bayangan pocong dan suara tangisan yang pernah ia dengar di malam ritual terus menghantuinya. Ketenangan di rumah kontrakan yang pengap dan penuh dengan omelan istri itu berubah menjadi sebuah ketidaknyamanan, teror dalam hati yang kurang tentram. Setelah melakukan ritual itu dan menghasilkan rumah baru, juga usaha yang semakin besar. Hari-hari terus berjalan, usaha Arman berkembang pesat, dan dia menjadi orang yang sangat kaya di desanya. Meskipun begitu, Arman tetap rendah hati dan dermawan. Ia sering berbagi rezeki dengan tetangganya, uang pesugihan. Dan hal itu membuat orang-orang menyukainya. Namun kekayaan yang dimilikinya ternyata hanya sementara. Arman telah berjanji untuk mengembalikan kain kafan yang telah dia ambil, dan saatnya, waktu sudah tiba. Malam Jumat, waktu yang dinantikan oleh sosok mayat yang dikutuk. Arman lupa dan tertidur lelap karena kelelahan. Dia tidak sadar bahwa waktu untuk mengembalikan kain kafan telah tiba, yang telah diritualinya bersama Badarmo. Dalam tidurnya, Arman dihantui oleh sosok pocong dengan wajah yang penuh dengan kemarahan. Arman berlari ketakutan, tetapi tiba-tiba terjatuh dan pocong itu mendekatinya, meludah ke tubuhnya. Arman terbangun dengan ketakutan, merasakan tubuhnya menjadi kaku dan gatal-gatal. Dia memanggil istrinya yang tidur di sampingnya. "Bu, ibu," panggil Arman dengan suara gemetar. Istrinya terbangun dan terkejut melihat tubuh Arman yang dipenuhi bentol-bentol dan bernanah. "Pak, kenapa bisa begini?" tanya istrinya cemas. Istrinya mencoba menenangkan Arman dan merencanakan untuk membawanya ke rumah sakit keesokan harinya. Keesokan paginya, Arman dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya karena dia tidak bisa berjalan. Dokter mengatakan bahwa tidak ada penyakit medis yang mendasarinya. Mereka pun pulang ke rumah. Tetapi kondisi Arman semakin memburuk, tubuhnya semakin membusuk, dan usaha yang dijalankannya terbengkalai. Istrinya tidak tahu tentang usaha suaminya dan tentang ritual pesugihan pocong itu. Setiap malam Arman diteror oleh sosok pocong yang mengklaim kain kafannya, menagih untuk dikembalikan. Dia sering terbangun dengan teriakan ketakutan. Dan kembali teror pocong pun menghantui para warga desa. Beberapa hari kemudian di pos ronda yang terletak di tengah desa, para bapak-bapak yang meronda malam itu sedang berbincang tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi kembali. Malam itu terasa lebih mencekam, dengan angin dingin yang berhembus, membawa suara-suara aneh dari kejauhan. Pak Hasan, salah satu petugas Siskampling, sedang menyiapkan kopi ketika Pak Budi yang baru saja selesai berkeliling, tiba-tiba datang dengan wajah pucat. Pak Hasan memperhatikan raut wajah Pak Budi yang tampak tegang. "Kau kenapa sih, Bud? Seperti melihat hantu saja," ujarnya sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Namun Pak Budi tidak tertawa. "San, aku tadi melihat pocong, San," ucapnya dengan suara bergetar. "Di dekat rumah Arman. Dia berdiri di sana, diam, tapi matanya melotot seakan-akan sedang mencari sesuatu." Pak Hasan yang awalnya tidak percaya, kini terdiam. Ia menatap Pak Budi, mencoba memastikan apakah temannya ini sedang bercanda atau benar-benar serius. Setelah melihat raut ketakutan di wajah Pak Budi, ia tahu ini bukan lelucon. "Ini sudah tidak benar, Bud," ujar Pak Hasan dengan nada serius. "Kita harus melaporkan ini kembali ke Pak Lurah. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi pada desa kita." Pak Budi hanya mengangguk, masih terpengaruh oleh ketakutan yang baru saja ia alami. Malam itu, para peronda tidak bisa tenang. Suara-suara aneh terus terdengar, dan bayangan-bayangan yang bergerak di sudut mata mereka menambah rasa takut yang sudah mencekam. Desa ini sudah tidak lagi seperti dulu. Ketenangan yang mereka kenal telah hilang, digantikan oleh ketakutan yang tak berkesudahan. Pocong itu, gara-gara si Arman, terus menghantui mereka, seolah tidak akan berhenti sampai sesuatu yang diinginkannya kembali. Sementara itu, meskipun Arman kini hidup dalam kemewahan yang selama ini diimpikannya, tetapi kebahagiaan yang ia rasakan tidak bertahan lama. Teror pocong yang sering mengganggu tidurnya membuat hidupnya menjadi mimpi buruk, dan dia pun menjadi stroke. Setiap malam ia terjaga dengan suara tangisan dan penampakan sosok pocong yang mengerikan. Rasa bersalah mulai menyelimuti dirinya, dan ketidaknyamanan semakin menekan. Suatu malam,
Saat Arman terbangun dari tidur yang terganggu oleh mimpi buruk, ia memutuskan sudah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Rasa takut dan penyesalan mendorongnya untuk segera mengembalikan kain kafan yang telah ia ambil dari makam. Ia tidak bisa lagi bertahan dengan perasaan bersalah dan ketakutan yang telah menghantuinya sebelum nyawa lepas dari tubuh Arman. Arman pergi ke rumah Mbah Darmo dibantu Baron, berharap mendapatkan petunjuk tentang bagaimana cara mengembalikan kain kafan tersebut. Namun Mbah Darmo tidak ada di tempat, dan Arman merasa tertekan, semakin tertekan. Dalam keadaan panik, ia mendatangi Pak Lurah dan menceritakan semuanya tentang bagaimana ia mendapatkan kekayaan dan teror pocong yang mengikuti dirinya, juga para warga desa. Pak Lurah yang terkejut dengan pengakuan Arman segera mengumpulkan warga desa. "Kita harus segera melakukan sesuatu," katanya dengan tegas. "Ini semua ternyata ada hubungannya dengan teror pocong yang mengganggu kita selama ini. Mari kita bantu Arman mengembalikan kain kafan itu dan meminta bantuan dari kiai." Pak Lurah menghubungi seorang kiai terkemuka di desa sebelah, seorang ulama yang dikenal bijaksana dan berwibawa. Kiai tersebut datang dengan cepat, diiringi oleh beberapa warga yang siap membantu. Sesampainya di rumah Arman, Pak Kiai memberi nasihat dengan penuh kebijaksanaan. "Arman," kata Kiai dengan suara lembut namun tegas, "apa yang telah kau lakukan membawa dampak yang besar pada desa ini. Pocong yang gentayangan adalah akibat dari perbuatanmu. Kau harus bertanggung jawab. Namun masih ada jalan untuk memperbaiki keadaan. Kau harus mengembalikan kain kafan tersebut dan bertobat dengan sepenuh hati." Arman mengangguk dengan penuh penyesalan. Ia mengeluarkan kain kafan yang telah disimpan di dalam lemari selama ini dan memberikannya kepada sang kiai. "Saya benar-benar menyesal," ucapnya dengan suara bergetar. "Saya hanya ingin mengembalikan apa yang sudah saya ambil dan memperbaiki kesalahan saya. Maafkan saya." Permintaan maaf itu Arman arahkan kepada para warga. Lalu Pak Kiai memimpin doa dan doa-doa khusus di depan kain kafan tersebut, sementara warga membantu menyiapkan tempat pemakaman untuk mengembalikan potongan kain kafan tersebut ke makam yang sesuai dicuri oleh Arman. Selama prosesi berlangsung, Arman terus berdoa dan memohon ampunan kepada Tuhan atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Setelah proses pemulihan kain kafan selesai, singkat cerita, warga desa merasa lega. Teror pocong mulai mereda dan suasana desa kembali tenang. Arman merasa beban berat di pundaknya terangkat, dan meskipun tidak bisa mengembalikan masa lalu, ia merasa lebih tenang dan damai. Pak Kiai memberikan nasihat terakhir kepada Arman. "Ingatlah, jalan untuk bertobat tidak hanya dengan mengembalikan apa yang telah kau ambil, tetapi juga dengan memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan jujur dan penuh rasa syukur." Arman berterima kasih kepada Pak Kiai, Pak Lurah, dan warga desa atas bantuan mereka. Ia bertekad untuk memulai hidup baru, walau dalam keadaan separuh tubuhnya tidak bisa bergerak atau terkena serangan stroke. Beruntung sang istri masih mendampinginya, dan kejadian itu menjadikan pengalaman pahit ini sebagai pelajaran berharga. Alhamdulillah, desa kembali ke keadaan normal, dan Arman berusaha keras untuk memperbaiki hidupnya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang disayanginya di sekelilingnya. Dan kisah ini pun selesai. Kain kafan pesugihan di balik teror pocong meresahkan. Terima kasih sudah menyimak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.